Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya sangat senang dan selalu bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Baiklah, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya ketika pekabaran firman Tuhan kami dengar, dapat membuat kehidupan kami mengerti bagaimana rencana Tuhan untuk kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, pengorbanan, yang dikutip atau yang diambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Saudaraku yang terberkati, kita akan belajar dari pengalaman seorang yang bernama Maria. Ketika kita mendengar nama Maria Magdalena, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Sudah pasti seorang pelacur. Mungkin banyak dari antara kita yang menganggap bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur. Tetapi pelacur yang bertobat, seperti tema atau pelajaran saat ini. Kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Maria. Dalam cerita ini menyampaikan bahwa cerita ini terjadi 6 hari sebelum Paskah terjadi. Bahwa kejadian ini adalah tanda penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat. Maria Magdalena adalah seorang yang cantik, manis budi, ramah tamah. Dia berada di Betania, digemari semua orang. Betania ini adalah sebuah kota kecil sekitar 3 km di sebelah timur Yerusalem, di bawah lereng Bukit Zaitun. Lalu banyak orang menyayangi si Maria. Dia aktif dalam sebuah gereja atau sinagog. Kemudian Maria berbakti dengan yang bernama Simon. Mereka bertemu dan mulai jatuh cinta sampai mereka melakukan perzinahan. Maria tertekan karena Simon tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Maria malu lalu pergi ke Dekapolis, dekat Laut Galilea. Setiap kali Maria bekerja, dia gagal. Lalu dia bertemu dengan pria yang menggodanya. Kemudian dia menjual diri di kota Magdalena. Sehingga Maria dikenal dengan sebutan Maria Magdalena. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, Maria capek. Dia letih lesu melayani banyak lelaki hidung belang. Kemudian dia membeli parfum dengan harga 300 dinar. Itu sama dengan gaji 10 bulan di saat Maria bekerja. Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan, kisah Maria ini sungguh sangat mengerikan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dilakukan oleh Maria? Mengapa Maria meminyaki Yesus? Saudaraku sekalian, mengapa minyak itu dijual untuk dibagikan kepada orang miskin? Itulah harapan yang dilakukan oleh Yudas. Menjadi pertanyaan buat kita adalah, mengapa Maria harus mengorbankan minyak narwastu yang begitu mahal?
ada 7 maksud yang dilakukan oleh Maria terhadap minyak narwastu yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama, karena kasihnya. Dia berani mengorbankan, memberikan kasihnya, sehingga dia harus membeli minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu yang kedua, ucapan syukurnya. Saudaraku, oleh karena Maria sudah banyak melakukan dosa, maka dengan penuh kasih tadi dan ucapan syukur, dia memberikan minyak narwastu kepada Yesus, dituangkan ke dalam kakinya. Lalu yang ketiga, kerendahan hati. Bukti Maria mau menyayangi Yesus. Dengan ucapan syukur, dia dengan penuh kerendahan hati. Kemudian yang keempat, mengorbankan harga diri. Saudaraku, sangat sulit bagi seorang Maria. Sesungguhnya dia harus berani mengorbankan harga dirinya dengan memberikan yang terbaik buat Yesus. Lalu yang kelima, menyangkal diri. Bagaimana dia harus berani menyangkal dirinya dan memberikan minyak itu untuk diberikan kepada Yesus. Dan yang keenam, melakukan firman. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Dia berani melakukan firman. Dan yang ketujuh, mempersembahkan yang terbaik. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, luar biasa kehidupan Maria ini yang menjadi kesimpulan atau panggilan buat kita. Apakah saudara mau memberikan yang terbaik bagi Yesus, membuktikan cinta kasih saudara kepada Tuhan? Pengorbanan Maria ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah pengorbanan Maria menjadi pengorbanan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.